Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami ingin membawakan materi sistem bilangan dan bilangan real dengan saya Sakuntala Devi, NIM 15230856. Dengan saya Sulaiman dengan NIM 1523691. Dengan saya Rasya Abdul Putra Gumulya dengan NIM 152300039. Dengan saya Faiz Zaki dengan NIM 152300497. Dengan saya Revalen Januar Laksono dengan NIM 152300006. Penjelasan akan dimulai oleh rekan kami, Faiz. Bilangan kompleks adalah konsep matematika yang menghubungkan bilangan real dengan bilangan imajiner. Bilangan kompleks biasanya dinyatakan dalam bentuk A plus BI, di mana A adalah bagian real dan BI adalah bagian imajiner. Dengan I adalah satuan imajiner yang merupakan akar kuadrat dari minus 1, bilangan kompleks memiliki beberapa operasi dasar, seperti penjumlahan, pengulangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan dan pengulangan bilangan kompleks dilakukan dengan cara yang sama seperti pada bilangan biasa, yaitu menambahkan atau mengurangan bagian real dan bagian imajiner secara terpisah. Perkalian bilangan kompleks melibatkan distribusi dan penggabungan bagian real dan imajiner. Pembagian bilangan kompleks melibatkan konjugat kompleks dan pemakaian sifat distributif. Bilangan kompleks memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang, termasuk fisika, teknik, dan matematika itu sendiri. Mereka digunakan untuk memodelkan fenomena yang melibatkan oscilasi seperti gelombang elektromagnetik pada fisika atau sinyal dalam teknik komunikasi. Selain itu, teori bilangan kompleks juga penting dalam penyelesaian berbagai jenis persamaan matematika, termasuk persamaan diferensial dan polinomial. Yang kedua, ada bilangan imajiner dan bilangan real. Bilangan imajiner adalah bilangan yang memiliki bilangan real sama dengan 0, 0, dan memiliki bagian imajiner yang tidak 0. Bagian imajiner dari bilangan kompleks ditulis dengan huruf I atau J. Secara konvensional, huruf I digunakan dalam matematika, yang merupakan akar dari minus 1. Contohnya adalah 3I, minus 5I, dan 2,5I. Bilangan imajiner tidak dapat digambarkan pada gambar sumbu tunggal, melainkan pada sumbu vertikal yang paralel dengan sumbu tengah. Bilangan real adalah bilangan yang merupakan hasil dari operasi tambah, kurang, kali, dan bagi pada bagian bulat atau pecahan. Contohnya adalah 3, 5,5, minus 2, dan 1/4. Bilangan real dapat digambarkan pada garis sumbu tunggal dengan nilai positif di sebelah kanan sumbu tengah dan nilai negatif di sebelah kiri sumbu tengah. Jadi, perbedaan utama antara bilangan real dan bilangan imajiner adalah bahwa bilangan real memiliki bagian real yang tidak 0 dan dapat digambarkan pada garis sumbu tunggal, sedangkan bilangan imajiner memiliki bagian real 0 dan bagian imajiner yang tidak 0 dan tidak dapat digambarkan pada garis sumbu tunggal. Ketiga adalah bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan dapat tulis sebagai pembagian dua bilangan bulat, di mana pembilang dan penyebut tidak sama dengan 0. Contohnya adalah 3/4, 7, minus 15/6, dan 0. Bilangan rasional dapat tulis dalam bentuk desimal yang bersifat perulangan atau akhir. Bentuk desimal perulangan adalah desimal yang mempunyai rangkaian digit yang terulang secara beruntun. Bentuk desimal akhir adalah desimal yang mempunyai jumlah digit yang terbatas seperti 0,5, 3,14, dan minus 2,5. Sedangkan bilangan rasional adalah bilangan yang tidak dapat tulis sebagai pembagian dua bilangan bulat. Bilangan rasional, irasional. Sedangkan bilangan rasional adalah bilangan yang tidak dapat tulis sebagai pembagian dua bilangan bulat. Bilangan rasional dapat ditulis dalam bentuk desimal yang tidak bersifat ulangan atau akhir yang sering disebut desimal acak. Bilangan rasional tidak mempunyai pola yang terulang atau terbatas dalam bentuk desimalnya. Adalah menyajikan bilangan real. Menyajikan bilangan real adalah cara untuk menuliskan atau menampilkan bilangan tersebut dalam format yang lebih mudah dipahami dan digunakan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama ada desimal. Bilangan real dapat digunakan dalam bentuk desimal dengan menggunakan titik desimal untuk memisahkan bagian bulat dan desimal. Yang kedua ada pecahan. Bilangan real juga bisa ditulis dalam bentuk pecahan menggunakan garis miring untuk memisahkan pembilang dan penyebut. Yang ketiga ada perpangkatan. Bilangan real dapat ditulis dalam bentuk perpangkatan menggunakan notasi pangkat untuk mengekspresikan bilangan dalam bentuk A pangkat N, di mana A adalah basis dan N adalah eksponen. Yang keempat ada notasi ilmiah. Notasi ilmiah menuliskan bilangan real sebagai A kali 10 pangkat N, di mana A adalah koefisien dan N adalah eksponen. Ini sangat berguna untuk bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Yang kelima ada persen. Bilangan real dapat diwakili sebagai persentase menggunakan simbol persen yang menunjukkan bilangan sebagai bagian dari 100. Yang kelima ada interval dan simbol persamaan. Interval adalah rentang yang terdiri dari semua bilangan real antara dua bilangan tertentu. Interval dapat ditulis menggunakan notasi interval, yaitu menggunakan kurung atau tanda kurung siku serta simbol persamaan. Berikut beberapa jenis notasi interval. Yang pertama adalah dari A hingga B termasuk A dan B. Yang kedua dari A hingga B termasuk A dan B. Ketiga dari A hingga B termasuk B tidak termasuk A. Yang keempat dari A hingga B termasuk A tidak termasuk B. Lalu dari A hingga tidak termasuk A. Yang keenam dari minus tak terhingga hingga A tidak termasuk A.
Lalu 7 dari A hingga termasuk A. 8 dari minus tak terhingga hingga A termasuk A. Berikutnya ada simbol persamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Berikutnya contoh bilangan kompleks dari bilangan imajiner dan bilangan real. Bilangan imajiner akar minus 1 sama dengan I, dan ini bilangan real minus 17, minus 4, 6, 0, I, dan 85. Berikutnya turunan dari bilangan real, yaitu bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah jika A per B sama dengan C per D, maka AD sama dengan BC. Ini adalah sama dari bilangan rasional, dan berikutnya adalah dari bilangan rasional. Contoh bilangan kompleks bilangan rasional. Dari bilangan rasional, bilangan pecahan, bilangan bulat. Ini adalah bilangan pecahan. Lalu berikutnya adalah bilangan bulat. Berikutnya turunan dari bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Semakin besar angkanya ke arah kanan, maka bilangan tersebut jadi bilangan bulat positif. Lalu sebaliknya, jika angka semakin mengecil dan minus dan paling ke kiri, yaitu bilangan bulat negatif. Dan ini adalah dua contoh bilangan bulat positif, yaitu asli dan nol. Bilangan bulat asli semakin besar angkanya adalah semakin positif, dan bilangan 0, dan ini adalah contoh bilangan 0. Lalu berikutnya adalah bilangan pecahan dari asli, yaitu bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli dengan nilai lebih dari 1 yang merupakan bilangan prima. Bilangan komposit bisa dikatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau hasil perkalian bilangan prima atau lebih. Bilangan 1 adalah bilangan bulat positif pertama dan sering digunakan sebagai bilangan 1. Dalam konteks bilangan bulat positif asli, bilangan 1 memiliki karakteristik unik dan peran penting sebagai dasar dalam berbagai bidang matematika dan aplikasi praktis. Berikutnya ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan hanya memiliki dua faktor pembagi, 1 dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, bilangan prima tidak dapat dibagi habis oleh bilangan lain selain 1 dan dirinya sendiri tanpa menyisakan sisa. Bilangan prima adalah blok pembangun dasar dalam matematika karena semua bilangan bulat positif dapat diuraikan menjadi perkalian bilangan prima. Selanjutnya akan diajarkan oleh teman saya bernama Rasya Abel. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu berupa mengumpulkan, menjelaskan, dan memberikan contoh soal bilangan imajiner dan real. Bilangan imajiner adalah bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya negatif. Dalam bidang matematika aljabar, pengertian bilangan imajiner yaitu bilangan yang dapat didefinisikan dengan I pangkat 2 sama dengan min 1. Dengan I sebagai simbol dalam bahasa Inggris disebut juga imaginary number. Nilai imajiner sering digunakan dalam ilmu teknik elektro dan fisika. Angka imajiner merupakan anggota dari bilangan real yang dikalikan dengan unsur imajiner, yang biasanya dilambangkan dengan I, serta menjadi bagian dari bilangan kompleks. Definisi, nilai X sama dengan akar min 1. Secara numerik tidak ada nilai X yang memenuhi nilai akar min 1, sehingga digunakan simbol I untuk mendefinisikan nilai tersebut. Diperoleh X sama dengan akar min 1 sama dengan I. Berlaku I pangkat 2 sama dengan I kali I. Lalu akar min 1 dikali akar min 1 sama dengan min 1. Jadi nilai imajiner didefinisikan sebagai I pangkat 2 sama dengan min 1. Bilangan real adalah bilangan real atau nyata, merupakan bilangan asli yang ditemukan pada garis bilangan. Misalnya pada penggaris. Pada setiap garis bilangan, terdapat garis yang mewakili setiap bilangan real. Fungsi utama bilangan real adalah untuk menyelesaikan operasi perhitungan di kehidupan sehari-hari. Selain itu, bilangan ini banyak digunakan pada berbagai bidang ilmu, misalnya kimia, perbankan, akuntansi, dan lain-lain. Definisi, bilangan real atau bilangan real menyatakan bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk desimal, seperti 2,86547 atau 3,328184. Bilangan real meliputi bilangan rasional dan bilangan irasional. Semua bilangan real dalam matematika dilambangkan dengan R. Sifat bilangan real. Yang pertama sifat komutatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A, yaitu penjumlahan. Atau A dikali B sama dengan B dikali A, yaitu perkalian. Yang kedua sifat asosiatif, dalam kurung A plus B, lalu tutup kurung plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C, itu berupa penjumlahan. Lalu ada juga A dikali dalam kurung B kali C, tutup kurung sama dengan A kali B, tutup kurung kali C, itu berupa perkalian. Yang ketiga ada sifat distributif, yaitu A dalam kurung B plus C, tutup kurung sama dengan AB plus AC, yaitu distributif perkalian pada penjumlahan. Atau A kali B min C sama dengan AB min AC, yaitu distributif penjumlahan pada pengurangan. Lalu yang keempat identitas. Elemen identitas 0 untuk operasi penjumlahan. A
plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Untuk setiap A di R. Elemen identitas 1 untuk operasi perkalian. 1 dikali A sama dengan A kali 1 sama dengan A untuk setiap A di R. Yang kelima, inverse terhadap perkalian. Untuk setiap A di R terdapat 1 per A di R. Sehingga A 1 per A sama dengan 1 A per A sama dengan 1. Lalu ada contoh soal. Yang pertama, 3 buka kurung 4 plus 1 tutup kurung sama dengan, cara penghitungannya 3 dikali 4, yaitu 12. Lalu 3 dikali 1 sama dengan 3. 12 ditambah 3, hasilnya 15. Lalu yang kedua, 2 dikali buka kurung 3 dikali 5 tutup kurung sama dengan, cara pengerjaannya adalah 2 dikali 3, hasilnya 6. Lalu 2 dikali 5, hasilnya 10. Lalu 6 dikalikan 10 sama dengan 60. Lalu contoh soal yang ketiga, buka kurung 2 plus 3, tutup kurung plus 9 sama dengan 2 plus buka kurung 3 plus 9. Cara pengerjaannya ada 2. Yang pertama adalah 2 ditambah 3, ditambahkan 2 tambah 3, lalu hasilnya 5. 5 ditambah 9 sama dengan 14. Lalu yang kedua, contoh kedua dari nomor 3 adalah 3 ditambah 9. 3 ditambah 9 sama dengan 12. Lalu 12 ditambah 2. 2 dari sini, hasilnya 14. Dua-duanya 14. Lalu contoh soal nomor 4. Buka kurung 5 dikali 3, tutup kurung dikali 4 sama dengan 5 dikali buka kurung 3 kali 4 tutup kurung. Cara pengerjaannya juga sama. Yang pertama adalah 5 dikali 3. Diutamakan 5 kali 3, hasilnya 15. 15 dikali 4. Hasilnya 60. Lalu yang kedua, 3 dikali 4, hasilnya 12. 12 dikali 5, hasilnya 60. Lalu contoh soal nomor 5, F buka kurung X sama dengan 2, X pangkat 2 plus 5. Cara pengerjaannya adalah F buka kurung X sama dengan 2, X pangkat 2 plus 5Y sama dengan 2X pangkat 2 plus 5 sama dengan Y dikurang 5 sama dengan 2X pangkat 2. Lalu selanjutnya Y buka kurung Y dikurang 5 tutup kurung dibagi 2 sama dengan X pangkat 2. Lalu X sama dengan akar buka kurung Y min 5 tutup kurung dibagi 2 sama dengan F min 1 buka kurung X sama dengan akar X min 5 tutup kurung dibagi 2. Sekian dari saya. Terima kasih. Tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang presentasi kalkulus. Oh iya, perkenalkan, nama saya Revalen Januar Laksono. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang operasi himpunan bilangan real. Jadi, operasi himpunan bilangan real ini adalah penjumlahan dan perkalian, di mana penjumlahan dilambangkan dengan plus dan perkalian dengan X. Penjumlahan dan perkalian bilangan real memiliki sifat-sifat aljabar seperti hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan elemen identitas. Lalu, yang terakhir inverse. Next, kita ke contoh soal himpunan bilangan real. Di sini, contoh soal yang pertama, misalkan A sama dengan 3, B sama dengan 5, dan C sama dengan 2 itu merupakan bilangan real. Pertanyaannya, hitunglah A tambah B tambah A kali B kali A. Ujilah sifat-sifat hukum penjumlahan dan perkalian bilangan real. Jawabannya, A tambah B sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8. B ditambah A sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. A kali B sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. B kali A sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15. Sifat komutatif penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A itu terbukti. Sifat komutatif perkalian A kali B kali A juga terbukti. Contoh soal nomor 2, misalkan X sama dengan 4, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 6 merupakan bilangan real. Pertanyaannya, hitunglah X ditambah Y tambah Z, dan X ditambah Y tambah Z, serta X dikali Y dikali Z, dan X dikali Y kali Z. Lalu, ujilah sifat-sifat asosiatif pada penjumlahan dan perkalian bilangan real. Jawabannya, X ditambah Y tambah Z sama dengan 4 tambah 2 tambah 6 sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 12. Lalu X ditambah Y tambah Z sama dengan 4 tambah 2 tambah 6 sama dengan 4 tambah 8 sama dengan 12.
Lalu X dikali Y kali Z sama dengan 4 kali 2 kali 6 sama dengan 8 kali 6 hasilnya 48. X dikali Y kali Z sama dengan 4 dikali 2 kali 6 sama dengan 4 kali 12 hasilnya 48. Sifat asosiatif penjumlahan X ditambah Y tambah Z sama dengan X ditambah Y tambah Z itu terbukti. Lalu sifat asosiatif perkalian X dikali Y kali Z sama dengan X dikali Y kali Z itu juga terbukti. Contoh soal yang nomor 3, misalkan P sama dengan 7, Q sama dengan 9, dan R sama dengan 3 itu merupakan bilangan real. Pertanyaannya, hitunglah P dikali Q tambah R dan P dikali Q tambah P kali R serta Q dikali P tambah R dan Q dikali P tambah Q kali R. Lalu, ujilah sifat distributif pada penjumlahan dan perkalian bilangan real. Jawabannya, P dikali Q tambah R itu sama dengan 7 dikali 9 tambah 3 sama dengan 7 kali 12 sama dengan 84. Lalu P kali Q tambah P kali R sama dengan 7 kali 9 tambah 7 kali 3 sama dengan 63 ditambah 21 hasilnya 84. Lalu Q kali P tambah R sama dengan 9 dikali 7 tambah 3 sama dengan 9 dikali 10 hasilnya 90. Q dikali P tambah Q dikali R sama dengan 9 dikali 7 tambah 9 dikali 3 tambah sama dengan 63 tambah 27 hasilnya 90. Sifat distributif penjumlahan terhadap perkalian P kali R, P kali Q tambah R sama dengan P kali Q ditambah P dikali R itu terbukti. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan Q dikali P tambah R sama dengan Q dikali P tambah Q kali R itu juga terbukti. Lalu contoh soal nomor 4, misalkan M sama dengan 6, N sama dengan 4, dan O sama dengan, dan 0 sama dengan 8, O sama dengan 8 merupakan bilangan real. Pertanyaannya, hitunglah M ditambah 0 dan M dikali 1 serta M ditambah min M dan M dikali 1 per M. Yang kedua, identifikasikan elemen identitas penjumlahan dan perkalian bilangan real. Jawabannya, M ditambah 0 sama dengan 6 tambah 0 hasilnya 6. M dikali 1 sama dengan 6 kali 1 hasilnya 6. M ditambah min M sama dengan 6 ditambah min 6 sama dengan 0. M dikali 1 per M sama dengan 6 dikali 1 per 6 sama dengan 1. Elemen identitas penjumlahan M tambah 0 sama dengan M dan elemen identitas perkalian M dikali 1 sama dengan M itu terbukti. Lalu inverse penjumlahan M ditambah min M sama dengan 0 dan inverse perkalian M dikali 1 per M sama dengan 1 itu juga terbukti. Contoh soal yang terakhir, misalkan D sama dengan 5 dan E sama dengan 3 merupakan bilangan real, hitunglah D ditambah min D dan D dikali 1 per D serta E ditambah min E dan E dikali 1 per E. Lalu yang kedua, temukan inverse dari setiap bilangan dalam contoh soal di atas. Jawabannya, D ditambah min D sama dengan 5 ditambah min 5 sama dengan 0. D dikali 1 per D sama dengan 5 dikali 1 per 5 sama dengan 1. E ditambah min E sama dengan 3 ditambah min 3 sama dengan 0. E dikali 1 per E sama dengan 3 dikali 1 per 3 hasilnya adalah 1. Lalu inverse penjumlahan D ditambah min D sama dengan 0 dan E ditambah min E sama dengan 0 itu terbukti. Elemen identitas perkalian D dikali min 1, D dikali 1 per D sama dengan 1 dan E dikali 1 per E sama dengan 1 itu juga terbukti. Jadi dengan demikian kami telah menguraikan jawaban untuk setiap contoh soal yang melibatkan sifat-sifat hukum komutatif, asosiatif, distributif, elemen identitas, dan inverse pada penjumlahan dan perkalian bilangan real. Jadi seperti itu contoh soal materi yang sudah saya berikan untuk pada tugas kalkulus ini. Akhir kata, jika ada kesalahan atau kekurangan kata mungkin harap maklum. Jadi seperti itu. Terima kasih. Saya Revalin Januar Laksono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan bahas tentang bilangan rasional dan irasional. Jadi ada dua jenis bilangan dalam bilangan real, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, bilangan rasional ini adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan dua bilangan bulat A dan B dengan syarat B itu tidak boleh 0 atau tak hingga. Jadi contoh bilangan rasional itu seperti 4 per 5, 1 per 7, 6 per 7, 5 per 11, dan lain sebagainya. Nah, bilangan ini biasa disebut dengan pecahan biasa. Jadi bilangan yang bisa dibentuk menjadi pecahan biasa itu adalah bilangan rasional. Nah, bilangan irasional ini adalah bilangan yang bukan dan tidak dapat disajikan dalam bentuk bilangan bulat maupun pecahan. Jadi kalau misalnya dia dijadikan desimal, yaitu angka belakangnya tidak beraturan.
Nah, contoh bilangan irasional ini ada dua, yaitu bilangan Euler dan pi. Pi itu nilainya 3, sekian-sekian, dan itu tidak beraturan kan angka belakangnya. Itu termasuk bilangan yang tidak rasional. Ini dia contoh bilangan rasional dan bilangan irasional. Jadi bilangan rasional itu misalnya 1/8, kalau didesimalkan itu 0,125 sekian. Nah, angka yang ada di belakang ini, yang 1250000, itu dia stabil 0 sampai akhir sana. Jadi ini termasuk bilangan rasional. Begitu juga dengan contoh di bawahnya 1/4 itu 25, 0, seterusnya tuh sampai tak hingga itu 0. Terus selanjutnya ada contoh bilangan irasional. Ini seperti yang saya bilang tadi, ada 2 contoh. Yang pertama ada 3 contoh ternyata. Yang pertama itu akar dari 3. Akar dari 3 itu kalau didesimalkan dia hasilnya 732050807, itu tidak beraturan angka akhirnya. Begitu juga dengan pi dan bilangan Euler. Di sini kita akan bahas tentang pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan itu ada notasinya. Notasi salah satunya adalah tanda seperti ini, yang berarti lebih kecil dari. Terus selanjutnya ada tanda yang seperti ini, berarti lebih besar dari. Nah, kalau di bawah tanda ini ada garisnya, itu dia berarti lebih besar dari atau sama dengan, atau lebih kecil dari atau sama dengan. Jadi tanda garis di bawahnya itu adalah sama dengan, menggambarkan sama dengan. Nah, pernyataan yang menggunakan simbol cuma ininya aja, lebih besar dari atau lebih kecil darinya saja, itu namanya persamaan murni. Kalau yang ada sama dengannya itu persamaan tidak murni. Jadi ada 2 ya. Nah, ada beberapa tipe pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaan linear, pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan nilai mutlak. Masih banyak lagi ya tipe-tipe pertidaksamaan lainnya. Biasanya yang dipelajari di kalkulus itu adalah pertidaksamaan linear dan kuadrat. Oke, sekarang kita akan menuju ke contoh soal bilangan rasional dan irasional. Kita coba contoh soal untuk bilangan rasional. Seperti yang udah saya jelasin sebelumnya, bilangan rasional itu penyebutnya tidak bisa sama dengan 0. Jadi 16/0 ini, tidak rasional karena dia hasilnya 0. Oke, sekarang kita ada contoh soal bilangan pertidaksamaan. X-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, dan angka bilangan bulatnya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Kita coba minus 7x dikurang 3x lebih kecil dari minus 22 dikurang 8. Nah, ini tinggal kita hitung saja. Jadi minus 10x kurang dari minus 30 ya. Salah. Kurang dari minus 30. Nah, x ini ruas sebelah kiri ini tidak boleh minus. Si x ini tidak boleh minus, teman-teman. Jadi caranya gimana supaya x tidak minus? Kita kalikan dengan minus 1. Jadi hasilnya tidak minus lagi. Setelah kita kalikan dengan minus 1, lambang pertidaksamaannya itu harus dibalik. Jadi lebih besar dari. Jadi teman-teman, kalau kalian misalnya lihat soal seperti ini yang x-nya minus, itu jangan diselesaikan ya, karena tidak bisa. Kita harus kalikan dengan minus 1 dulu, dan yang ini kita balik. Jadi yang ini juga ikut dikalikan dengan minus 1, jadi 30. X lebih besar dari 3. Itu saja untuk contoh soal dan pembahasan tentang bilangan rasional dan pertidaksamaan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Sulaiman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interval selang. Interval selang dalam konteks matematika, khususnya dalam kalkulus, mengacu pada suatu rentang nilai di sepanjang sumbu bilangan real, yaitu interval selang biasanya digunakan untuk mendeskripsikan set nilai x yang memenuhi kondisi tertentu dalam suatu fungsi atau persamaan. Terdapat beberapa jenis interval selang yang sering digunakan, yaitu interval selang tertutup. Interval selang ini mencakup semua nilai x di antara nilai a dan b, termasuk a dan b notasinya a, b. Contohnya kayak nilai 1,5 mencakup nilai x seperti 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi dia dari 1, 2, 3, 4, sampai 5. Selanjutnya ada
interval terbuka A, B. Interval ini mencakup semua nilai X di antara A dan B, tetapi tidak termasuk nilai A dan B. Ada interval setengah terbuka atau setengah tertutup. Interval ini mencakup semua nilai X di antara A dan B, termasuk nilai A, tetapi tidak termasuk nilai B. Contohnya kayak 1-5 mencakup nilai X-nya yaitu 1, 2, 3, dan 4, tidak termasuk 5. Habis itu ada interval A dan B yang mencakup antara A dan B tapi tidak termasuk A, yaitu nilainya mencakup 2, 3, 4, dan 5, tidak termasuk 1. Yang keempat ada interval tak terhingga. Interval yang melibatkan tak terhingga positif atau negatif. Contohnya di tabel ini kita bisa lihat ada interval tertutup A dan B, ada interval terbuka B, ada interval terbuka A, dan ada interval infinite. Dalam kalkulus, interval selang digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk menentukan domain fungsi, mengidentifikasi di mana suatu fungsi naik dan turun, menentukan nilai ekstrem lokal, maksimum atau minimum, memeriksa konvergensi deret atau integral pada interval tertentu.